Baik, kita mulai di sini mau memperkenalkan dashboard administrator khusus eh, para mitra ya, Bapak Ibu. Di sini saya sudah loginnya biasa di ICE di sini. Begitu udah login, nanti dia akan otomatis masuk dashboard sini. Setelah masuk dashboard, ini ada beberapa menu: dashboard, learner, lecture, courses, pre-sale, transaction. Menunya di dashboard dia ada menunjukkan terkait harga dan yang sedang online. Di sini juga ada totalnya, total transaction, ongoing, dan yang sukses atau yang berhasil melakukan pembelian. Ini visualnya untuk transaksi. Ini aksesnya dari sisi user ke mata kuliah Bapak Ibu di mitra. Ini total dosennya, ini total mata kuliahnya, dan ini totalnya berapa peserta yang sudah klaim sertifikat di seluruh mata kuliah Bapak Ibu. Ini di dashboardnya. Lalu di sini ada notifikasi. Di sini juga ada bagian profile. Di sini Bapak Ibu bisa melengkapi seperti kita edit, melengkapi nomor rekening organisasi dan NPWP-nya. Di sini juga ada deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsi di sini sesuai dengan organisasi Bapak Ibu. Nama kampus, detailnya singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Ini tagline-nya juga apa dibuat. Ini sosial medianya tinggal tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk logonya, tapi logo biasanya sudah ada semua logonya. Tapi kalau ada update logo baru bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu. Jadi itu nanti akan dilihat user, deskripsinya, tagline-nya, sosial medianya, dan logo. Dia akan terlihat di mata user. Setelah bagian profile, kita menuju ke bagian learner. Di bagian learner ini dia ada outbound dan inbound. Jadi ada peserta yang dari luar organisasi Bapak Ibu, dan ada peserta yang memang dari organisasi Bapak Ibu. Nah, itu. Ini dia on progress, yang ada yang gagal, ada yang berhasil. Di sini terlihat dan juga bisa detail. Sama inbound outbound. Seperti itu kurang lebih. Ada detailnya juga, status progress. Nah, ini ada menu lecturer atau untuk dosennya ya, atau instrukturnya. Di bagian sini dia menunjukkan ada total 7 dosen, instrukturnya. Yang aktif itu 4, yang tidak aktif 3, dan dosen baru itu 0 tadi jumlahnya. Dengan rincian seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini statusnya dia sudah di-approve semua, tapi seperti ini yang merah inaktif ini, jadi dia udah istilahnya di remove lah gitu. Jadi nanti akun ini dia bisa request lagi dari profilnya itu ke organisasi Bapak Ibu. Jadi dia request ulang, nanti kita approve balik. Nah, dari sisi dashboard ini. Tapi ini statusnya sudah di approve ya. Tapi history dia masih ada di sini. Karena statusnya dibuat aktif tidak aktif aja di sini. Ini yang dosennya yang sudah aktif dan dia udah ada course-nya. Ini contohnya. Itu untuk menu bagian
dosen, instruktur, lektor. Ini bagian coursesnya. Pada bagian coursesnya ini ada ini total dari seluruh mata kuliah Bapak Ibu. Untuk mata kuliah itu ada yang aktif, ada yang arsip, ada yang draft, ada yang sedang diajukan atau butuh dikurasi, dan ini sedang menanti verifikasi akhir dari AIS. Nah, saya jelaskan, ini total ini dari seluruh mata kuliah Bapak Ibu, baik yang udah terpublish atau belum atau draft, semuanya totalnya ada 4. Nah, yang dari 4 itu ada satu mata kuliah yang aktif yang sudah masuk katalog, peserta bisa lihat ini satu mata kuliah Bapak Ibu. Jadi yang tampil di LMS itu cuma satu. Sedangkan yang sudah arsip ada 2 Bapak Ibu. Jadi dia udah sempat kita publish tapi sesinya sudah berakhir. Jadi dia otomatis masuk ke arsip. Kalau draft ini Bapak Ibu, jadi draft ini Bapak Ibu pertama kali buat course-nya. Biasanya ada course baru, Bapak Ibu bisa tambahkan, nanti saya kasih tahu di bagian penambahnya. Dia masuk di draft. Jadi, nah kalau di draft ini biasanya mata kuliahnya itu sedang dikembangkan oleh dosen. Jadi sedang dimasukkan materi, asesmen segala macam sedang diperbaiki sama para dosen. Setelah para dosen membuat dan ngeraciknya, dia submit untuk dikurasi. Nah, maka Bapak Ibu akan melihat ini minta dikurasi sama Bapak Ibu. Jadi para administrator dashboard ini melihat di sini, oh ternyata ini ada yang diajukan oleh dosennya untuk dikurasi atau dicek sudah layak untuk dilanjutkan ke publish atau belum. Nah, Bapak Ibu bisa lihat jumlahnya di sini dan bisa dilihat detailnya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah melakukan cek di sini, udah dicek semua segala macamnya, terus Bapak Ibu bisa lakukan publish. Nah, kalau Bapak Ibu sudah minta lakukan publish di sini atau dari sini, seluruhnya juga sama, diklik publish di sini. Dia seolah-olah sudah terpublish tapi di katalog belum terlihat. Maka prosesnya akan dialihkan ke sini Bapak Ibu. Coba kita beri contoh. Publish kata dia. Ini sudah semua ya. Ini sudah dipublish. Dia akan tetap seperti ini tampilannya. Kita dipublish, padahal udah dipublish kan Bapak Ibu. Di sini udah terlihat sudah dipublish. Ini juga kita publish Bapak Ibu. Kalau sudah dipublish, maka dia akan berpindah. Nah, dari sini dia pindah ke sini. Tandanya kalau sudah di sini, mata kuliah dari organisasi Bapak Ibu sedang dikurasi atau sedang diverifikasi dari bagian kurasi AIS Institute. Jadi sedang dicek kelengkapannya dan apapun itu masih dicek sama tim kurasi. Nanti kalau dia sudah berhasil publish, sudah oke menurut tim kurasi, maka dia akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, dan peserta bisa lihat ini statusnya masih dicek oleh kurasinya AIS Institute. Oke. Nah, dari total ini menunjukkan ada ini ya, visual chartnya, statistiknya, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ada bagian kontrolnya. Ini contohnya kontrol. Di kontrol ini juga Bapak Ibu bisa menambahkan. Contoh, ini kan masih free, ternyata ini mau kita kasih harga. Berapa harganya? Saya buat di sini harganya 100.000. Contohnya saya buat 100.000 dan ini tidak saya kasih diskon, lalu saya simpan. Nah, terlihat di sini dari 100.000 dia akan dikalkulasi otomatis Bapak Ibu. Jadi ada
admin fee, ada VPN, ada portal price, ada partner earning. Jadi tetap Bapak Ibu dapatkan yang ini nanti setiap satu kali transaksi. Harganya tetap di sini. Cuma yang tampil di peserta ini Bapak Ibu. Oke. Ini untuk menambahkan kalau ada harganya. Nah, setelah ada harga mungkin oke, kita buat diskon 5. Kita simpan. Dia juga akan terlihat di sini nanti ada diskonnya. Ini yang akan dilihat para pesertanya Bapak. Oke. Selanjutnya dari kontrol tadi saya akan menambahkan ini mata kuliahnya dari reruns, bukan mata kuliah baru. Ini statusnya rerun. Maka coba saya klik bagian detail. Pada bagian detail ini mata kuliah yang sudah di rerun ini tidak ada dosennya. Kita bisa menambahkan di sini, masukkan nama dosennya atau email dosennya di sini masukkan, terus disubmit. Kan bisa dari studio, iya dari studio bisa dibuat di bagian add course theme itu bisa Bapak Ibu tambahkan. Tapi catatannya dosen tidak semua menu yang dia punya didapatkan, dan bagian instruktur di LMS-nya juga dia terbatas, tidak bisa melihat. Biasanya akan merepotkan Bapak Ibu sendiri yang diminta sama dosen. Jadi saran saya tambahkan segera di sini kalau untuk yang rerun ya, atau belum ada dosennya tambahkan di sini. Siapa dosennya? Nah, nanti di statistik Bapak Ibu juga akan dapatkan ininya, reportnya. Ini untuk menambahkan khusus untuk mata kuliah yang sedang berjalan atau sedang untuk rerun karena belum ditambahkan dosennya. Jadi kita tambahkan dari sini Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau untuk mata kuliah baru kita coba terhenti. Oke, selanjutnya untuk kalau kita menambah buat course baru Bapak Ibu, ini masih ke pengembang, ini nanti diperbaiki ke studio pengembang, harusnya ke studionya prod activity-nya sudah ya, activity-nya oke. Nah, di sini kita akan coba tambahkan baru mata kuliah baru. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan mata kuliah baru di bagian sini. Tambahkan. Apa nama mata kuliahnya? Bapak Ibu tambahkan. Terus course code-nya ditambahkan juga. Kode course-nya apa? Ini ada kategori Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Ini tipe mata kuliahnya, course-nya ini apa? Instructor based atau self based. Rerun-nya kapan? Kita masukkan juga di sini. Sama ya, di studio sama. Tapi harus dari sini Bapak Ibu. Saran saya dari sini, karena kalau langsung dari studio itu kadang statistiknya tidak terlihat. Dan karena ada dosennya nggak bisa dimasukkan. Jadi saran saya dari sini. Ini Bapak Ibu bisa. Bahasanya apa mata kuliah ini? Kapan dimulai, kapan berakhir, kapan mereka bisa mulai enroll, dan kapan berakhir enrollnya Bapak Ibu masukkan. Nah, terkait mata kuliah itu singkatnya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Kenapa Bapak Ibu? Iya, karena kalau secara default kita serahkan dulu ke dosen, kadang dosennya belum lihat atau secara defaultnya belum ada, kadang terlupa, makanya diminta dimasukkan dari sini Bapak Ibu. Secara singkat Bapak Ibu masukkan deskripsi singkat mata kuliah ini. Nah, ini juga bisa 100 atau 150 kata lah, itu highlightnya mata kuliah ini apa. Ini ada ini juga mau ditambahkan bagian apa, kita mau tambahkan hashtagnya apa atau di tag apa mata kuliah ini.
Bapak Ibu tambahkan bisa di sini. Nah, setelah semua diisi, terakhir bagian ini Bapak Ibu. Kalau mata kuliah baru, kita tambahkan di sini dosennya siapa. Nah, apakah ini atau yang ini? Kita tambahkan. Datanya didapat dari mana Bapak Ibu? Datanya itu sebetulnya dari sini bisa kalau sudah terdaftar dosennya. Tapi biasanya dia akan otomatis tampil di sini kalau peserta dosennya itu dari profilnya itu dia sudah request ke organisasi Bapak Ibu. Nah, makanya dia mesti di approve. Kenapa kok kayak gitu? Iya, karena nggak semua dosen dia jadi instruktur di AIS, dan itu Bapak Ibu lah yang bisa tahu, oh ini dosen betul dari kampus kami, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada kita tambahkan, oke ditambahkan, terus disimpan. Itu kurang lebih untuk bagian pembuatan mata kuliah. Nah, untuk bagian ini add place cell ini Bapak Ibu, ini biasanya dari AIS itu akan memberitahukan bahwa kita akan adakan flash sale gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini karena di sini belum ada mata kuliahnya yang dipublish dan ada harga, maka dia di sini kosong. Nanti kalau udah ada dia akan tampil di sini, Bapak Ibu bisa tinggal masukkan diskon ininya. Dan nanti ada catatan dari AIS-nya, kita adakan flash sale-nya di tanggal berapanya. Nanti Bapak Ibu tinggal ikutin di sini. Nah, terus disubmit untuk dicek atau dipastikan dari AIS, oh ini betul tanggal sekian jam sekian mengikuti acara flash sale. Begitu Bapak Ibu. Nah, khusus di bagian transaksi ini karena masih kosong jadi belum terlihat, cuma ini ada bagian transaksinya. Ini nanti ada penjelasan kalau udah ada detailnya. Ini masih Bapak Ibu bisa lihat di sini. Date kapan transaksinya, username-nya, ID learner-nya, asal institusinya, organisasinya, mata kuliah yang dia beli, nama dosennya, organisasi mata kuliah dan dosen itu, kode transaksi, normal price, diskon, flash sale, polter, banyak Bapak Ibu di sini. Nah, termasuk di sini ada bagian komplitnya. Di sini ada bagian income-nya juga. Nah, di bagian income ini biasanya udah ada datanya kalau sudah ada peserta yang melakukan transaksi dan berhasil beli. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengajukan ke AIS Institute-nya dari pihak AIS-nya, bagian keuangannya akan mengecek dengan Bapak Ibu bisa pilih di sininya dan dikalkulasi. Kalau sudah, silahkan lakukan pengiriman. Nanti ada request dari organisasi ini minta mencairkan terkait dananya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini historinya kalau sudah berhasil. Ini untuk menu dashboard super adminnya para mitra organisasi. Terima kasih.